pagi yang cerah ini, nafas kehidupan yang Kau berikan kembali kepada kami, Bapa. Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur dan ingat akan kasih anugerah-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa kami, selidikilah hati ini dan ketahuilah pikiran ini, agar kami tetap berada di jalan-Mu, Tuhan. Bapa, hamba berdoa kiranya ada apapun yang menjadi distraction atau apa yang mengganggu pikiran dan hati kami pada pagi hari ini, kiranya Kau singkirkan, Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk bisa berkonsentrasi atas firman-Mu dan pimpin hamba, kiranya firman yang dikatakan ini, kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu yang diutarakan, Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya ini, Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau bersama dengan mereka. Jikalau ada hati yang undur, kiranya Engkau ingatkan mereka. Roh Kudus, kiranya Engkau bawa mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Pimpin mereka, Tuhan. Untuk pentingnya selalu bersandar dan dekat pada Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami menaikkan. Amin. Oke, mari kita sama-sama masih terus membuka firman Tuhan atau Alkitab pada pagi hari ini. Kita lihat ya, jadi pada waktu minggu lalu, pada waktu bagian pengkhianatan, kita berakhir di profesi atau nubuatan Tuhan Yesus bahwa tentang Petrus yang akan menyangkalnya 3 kali nanti, dan juga para murid yang lain pada waktu saatnya penangkapan itu terjadi, semuanya itu akan bubar, semuanya akan lari. Mari sama-sama kita lihat ayat 32. Jadi yang sekarang kita dalam openingnya, kita melihat bahwa dikatakan sekarang mereka berjalan menuju ke suatu tempat yang bernama Getsemani atau Taman Getsemani. Lokasi daripada Getsemani itu katanya berada di bawah Bukit Zaitun. It's below the Mount Olives. Ya, Mount Olives itu Bukit Zaitun. Dan disinilah kita bisa. Saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba membayangkan sejenak dan merasakan agony, kesedihan, kesakitan dan kekecewaan yang sangat mendalam yang dialami oleh Tuhan Yesus pada ketakutan dan gentarnya dia pada saat momen-momen ini ya, di dalam Getsemani ini. Sebelumnya saya tidak tahu ya, kalau kita seandainya dalam hidup ini, mungkin mulai dari hal yang orang kalau pacaran gitu ya, semua berjalan dengan baik, tiba-tiba suatu hari pacarnya minta putus, baik yang perempuan atau yang laki. Itu kan, ya jujurnya itu ada rasa sakit ya. Ya. Ini dalam hubungan yang ceritanya nggak ada pengkhianatan nih, tidak ada yang saling kuat apa gitu ya. Tiba-tiba putus saja. Atau kalau dalam sebuah rumah tangga suami istri ya. Sekarang ini saya banyak dengar berita tentang perceraian, ya, baik dari orang-orang yang saya tahu maupun orang-orang yang tidak saya tahu. Dalam rumah tangga terjadi perceraian. Bayangkan sejenak ya, kalau hal itu terjadi, ya, hal itu sungguh membuat suatu hal yang berat sebenarnya, berat menyedihkan juga ya, sebenarnya sakit juga. Atau mungkin kalau seseorang divonis sakit penyakit yang nggak bisa disembuhkan dan divonis oleh dokter atau secara medis dikatakan hidup kamu tinggal sebulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau setahun lagi. Atau kalau sekali lagi pertama kali mendengar berita kalau ya kamu sakit kena kanker, itu perjalanan hidup kita sebagai manusia itu sedikit banyak menjadi suatu realita, bagian dari kehidupan yang kita alami. Dan pada saat kita menghadapi momen-momen seperti itu, ya, entah dari hal yang pacaran sampai hal yang divonis karena sakit penyakit tidak bisa disembuhkan, sebagai manusia kita harus jujur, itu kita ada rasa kayak shock gitu ya, dan ada rasa
agony gitu, rasa kesedihan yang luar biasa di dalam gitu. Ya. Ada satu, saya ini beberapa waktu yang lalu saya lagi nonton film drama Korea nih. Saya lagi nonton When Life Gives You Tangerine. Di Netflix tuh ada ya. Itu cerita menarik juga buat saya, karena dia cerita periode dari perjalanan hidup seorang, dari dia teenager sampai dia tua lah. Tapi ada satu bagian episode di situ, di mana anak dia yang paling kecil itu, waktu itu ceritanya settingnya tuh lagi, saya nggak cerita filmnya, cuma sedikit ilustrasi aja ya. Itu lagi cerita lagi ada badai di desa, ini tinggalnya di kota kecil di desa gitu. Si anak kecil ini yang paling kecil dia keluar karena ibunya keluar, jadi dia ikut keluar gitu, karena masih kecil dia nggak menyadari lagi ada storm, typhoon gitu ya. Singkat kata akhirnya ceritain ini anak meninggal. Dan si ibu ketika dia lihat anaknya meninggal, dia peluk anaknya. Dia peluk anaknya, tapi apa namanya tuh, tatapan dia tuh kayak separuh sadar separuh nggak sadar gitu. Karena dia kayak masih nggak bisa percaya bahwa pelukan anak itu meninggal. Dia masih terus mengusap-usap anaknya gitu, bahwa seperti it is okay, tapi sebenarnya anaknya itu udah meninggal. Dan tatapan dia tuh kayak orang, it's like he's not there gitu sebagai ibu, kayak dia nggak ada di situ, tapi ada di situ gitu secara fisik. Dan itu menunjukkan rasa sakit, kesedihan yang begitu mendalam. Lalu datang si ayah yang menjumpai kenyataan gitu, ayahnya breakdown, ayahnya berteriak karena kesedihan yang luar biasa. Sekali lagi, mungkin kita juga ada, mungkin last but not least, waktu saya kehilangan papa saya juga, papa saya meninggal, saya bisa melihat mama saya yang sangat-sangat sedih gitu ya, menjumpai realita itu. Dan jadi di dalam taman Getsemani, kembali lagi di dalam Markus ini, Yesus kemudian ayat 32 mengatakan pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Sementara aku berdoa di dalam menghadapi momen-momen krusial, momen-momen yang sangat dramatis, sangat susah sebenarnya ya. Tapi Tuhan Yesus masih ingat untuk berdoa. Itu pertama kali yang dia ingat dalam hati dan pikiran untuk berdoa, datang pada Tuhan. Bukan datang pada si anu, si ini, si itu, tapi datang sendiri menghadap Tuhan dengan berdoa. Dan ayat 33, lalu ia membawa 3 muridnya bersama dengan dia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sertanya, dan dikatakan dalam ayat 33, Tuhan Yesus sangat takut dan gentar. Bayangkan, ini Tuhan Yesus, ini bukan manusia biasa ngomong kasarnya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, pada 3 orang murid ini, hatiku sangat sedih. Sedih bukan hanya sedih biasa aja, tapi seperti mau mati rasanya. Ya, seperti mau mati rasanya. Dan bahasa Inggrisnya, my soul is very sorrowful, even to death. Lalu ia minta 3 muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sekiranya di sini ya, kita dalam keadaan yang susah gini, sekiranya ini juga bisa memberikan kita suatu kekuatan. Kekuatan dalam arti apa? Bahwa kita memilih Tuhan, kita percaya Yesus, yang juga kita tahu bisa merasakan kesakitan apa yang kita alami dalam hidup ini. Kita mau punya Tuhan yang tahu kesakitan kita. Karena di dalam bagian ini kita bisa melihat Tuhan Yesus katakan, dia sendiri itu takut dan gentar. Dia sendiri itu sangat sedih sampai dia katanya mau mati rasanya gitu. Ya. Jadi kita bukan punya Tuhan tuh yang peduli amat lu mau gimana rasa lu di bawah sana, gue nggak tahu. Saya berharap kita bisa mendapat satu kekuatan bahwa kita percaya, kita beriman pada Tuhan yang tahu akan rasa apa itu sakit dan kecewa yang mendalam. Karena Tuhan Yesus sendiri harus mengalami ini.
Dia menjalani ini semua. Ya. Dan ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri. Ingat ayat 34 yang terakhir dikatakan ini, pada waktu ia mengatakan pada muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sekali lagi kata berjaga-jagalah, ingat tuh ya. Remain here and watch. Lalu di dalam ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin, ya, ini Tuhan Yesus ini berdoa sendiri. Ia sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan, ya, kita datang pada Tuhan dalam doa, kita bilang, Tuhan tolong kalau bisa ini lewat, jangan saya harus melalui ini. Jangan saya harus menghadapi realita bahwa saya kena vonis penyakit ini yang tidak bisa disembuhkan. Jangan rumah tangga ini hancur. Ya. Jangan saya kehilangan pekerjaan. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Makanya itu tadi saya katakan, Tuhan mengerti apa yang kita alami, apa yang kita lalui. Karena ia sendiri harus mengalami dan melalui itu semua. Sampai dikatakan ia berdoa, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dalam 36 katanya, 36 ini yang terkenal, mungkin yang sering kita dengar. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus ingin saat itu lalu daripadanya. Tuhan Yesus ingin cawan ini, ingin lewat daripadanya. Ia ambil Tuhan. Dengan kata lain, jangan biarkan aku melalui ini semua. Kalau bisa aku gak usah harus melalui ini semua. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah ketakutan dan kegentarannya, bahkan sebelumnya, bahkan di dalam Lukas, kalau ada yang buka, ada yang ini coba buka Lukas pasal 22 ayat 44, coba lihat. Lukas pasal 22 ayat 44, pada waktu ia berdoa, apa yang ditulis dalam Lukas? Markus tidak menulis seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas. Intensitas daripada ketakutan Tuhan Yesus dalam menghadapi realita ini. Lukas pasal 22 ayat 44, coba kalau ada yang dapat tolong dibaca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Ya. Apakah itu darah secara literal yang keluar dari, bukannya keringat lagi yang keluar, tetapi udah bentuk keringatnya itu udah jadi kayak darah, udah jadi darah itu. Apakah secara literal itu yang terjadi jadi dalam bentuk darah? Ataukah bukan ataukah itu hanya simbolik? Baik itu maupun literal maupun itu simbolik, tapi satu hal yang kita tidak bisa sangkal, itu menunjukkan ketakutan yang sangat-sangat mendalam yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam menghadapi momen atau berada di dalam momen-momen seperti ini, di dalam momen saat ini. Ya, ketakutan yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus, yang sebelumnya mengadakan banyak mujizat, sebelumnya menyembuhkan orang dari sakit penyakit, memberikan makan 5.000 orang, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Tapi pada saat ini, momen ini, Tuhan Yesus breakdown.
yang luar biasa. Depres, mungkin stres yang sangat-sangat luar biasa. Sampai Lukas menggambarkan, memberitahukan pada kita, tetesan itu jadi peluk itu dalam bentuk titik darah. Sekali lagi saya tidak tahu tantangan apa yang kita pernah hadapi dalam hidup ini. Dan kalau pada saat kita menghadapi ini, apakah kita sampai pernah merasakan sesuatu yang kayak begitu? Saya rasa mungkin nggak pernah seperti yang Tuhan Yesus alami. Ya. Dan di tengah-tengah ini semua, sekali lagi bayangan sejenak, di tengah-tengah ini semua, agony sekali lagi, kesedihan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ia berdoa untuk sekali lagi, kalau bisa ini lewat daripada dalam doanya, yang jujur, yang meminta pada Bapa. Tapi di dalam ketakutannya ini, di dalam sekali lagi kesedihan dan ketakutan yang luar biasa ini, tapi ada satu hal yang masih ia amini dalam arti kata bahwa dikatakan dalam ayat 36, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, Bapa. Ya. Pada umumnya kita secara jujur, termasuk saya, kalau kita berdoa, Tuhan saya mau ini, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mengatakan, tapi bukan yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Entah itu pada waktu kita sekali lagi meminta sesuatu, atau kita mengalami kesulitan dan segala macam gitu. Aneh kalau zaman sekarang banyak orang Kristen atau hamba Tuhan ya yang seolah-olah seperti melakukan mujizat yang harus terjadi pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus sendiri di dalam masa yang begitu sulit, momen yang sangat sulit pada saat ini, ya betul dia minta sesuatu sama Tuhan, dia minta sesuatu sama Allah Bapa. Kalau bisa ini lewat daripadaku. Tetapi pada saat yang bersama dia tahu bahwa tidak bisa keinginan pribadiku yang terjadi. Yang harus terjadi adalah keinginan Allah Bapa. Yang harus terjadi adalah kehendak Allah Bapa. Jadi jikalau ada orang yang misalkan sakit, apakah dia boleh minta kesembuhan? Apakah dia boleh didoakan untuk kesembuhan? Tentu boleh. Tetapi kesembuhan itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Bapa, bukan berdasarkan kehendak si hamba Tuhan atau si orang itu dan sebagainya. Biarkan itu terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau Allah Bapa mengatakan bahwa tidak bisa, hidupmu cukup sampai di sini, dan that's it. Tapi kalau Allah Bapa bilang hidupmu masih ada 5 tahun lagi, then he will or she will by God's grace, dalam kasih anugerah Tuhan, dia akan sembuh. Sekali lagi, bukan yang aku kehendaki, tapi yang engkau kehendaki. Mengajarkan kita untuk rendah hati juga sebenarnya. Humility. Ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ya. Lalu ia berkata pada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ingat ya, sebelumnya Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga, remain and watch. Tapi sekarang dia jumpai bahwa Petrus sedang tidur. Lalu 38 saya bacakan dulu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan menarik di sini ya, kok tiba-tiba out of the blue di dalam suasana momen yang tegang ini, sangat tegang ini, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus sedang tidur, loh kok responnya kamu jangan, supaya kamu berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kok kalau kita baca secara kita baca begini,
Saya nggak tahu kalian gimana ya, tapi kalau saya bingung terus kan, kok lagi suasana tegang, momen yang lagi tegang begini, Tuhan Yesus bisa-bisanya masih bilang ke Petrus, kok kamu tidur? Ya, kok lalu bilang, roh memang penurut daging lemah, jangan jatuh dalam cobaan. Ini maksudnya apa gitu? Apakah Tuhan Yesus melarang orang untuk tidur? Apakah 3 murid ini tidak boleh tidur? Enggak juga ya. Mereka juga manusia. Ingat ya, Tuhan Yesus pada waktu awal cerita Markus, pada waktu Tuhan Yesus menenangkan badai yang sedang datang di dalam perjalanan perahu, ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sendiri kan tidur. Apakah Tuhan Yesus bilang ke orang nggak boleh tidur? Enggak juga. Tapi maksudnya apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita simak baik-baik di sini ya, kalau kita simak baik-baik, sebenarnya ada satu hal pengajaran yang Tuhan ajarkan di dalam momen-momen tegang begini, di mana Tuhan Yesus sangat ketakutan dan kesedihan yang luar biasa, dia masih bisa menyempatkan diri untuk mengajarkan para muridnya ini, 3 orang khususnya, bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi Petrus diminta, 3 orang ini diminta untuk berjaga-jaga. Tapi pada saat bersamaan mereka menghadapi realita, 3 murid ini menghadapi realita dengan di mana mereka ngantuk. Ya. Hati ini, roh ini ingin berjaga-jaga, tetapi daging ini lemah. Dan akhirnya si daging mengalahkan si roh ini. Akhirnya dia menghinggapi diri si Petrus dan 3 orang murid ini, terutama Petrus. Akhirnya mereka tertidur. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan? Di dalam perjalanan imanmu ini, kamu harus selalu berjaga-jaga, hati-hati. Jangan biarkan, ya, roh ini memang penurut, tetapi daging ini lemah. Itu sesuatu realita yang kamu harus jumpai, kamu harus ingat selalu. Ingat sebelumnya, ya, dalam konteks sebelumnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal. Ya. Roh ini penurut, tetapi daging ini lemah. Dan sebenarnya Tuhan Yesus mengingatkan Petrus kembali, hati-hati, berjaga-jagalah, karena nantinya Petrus ternyata masuk dalam perangkap ini. Pertama mereka tertidur, itu suatu gambaran nanti juga buat Petrus pribadi. Saatnya nanti dia akan menyangkal, roh itu penurut tapi daging lemah. Dan sebelumnya nanti kita lihat di dalam peristiwa penangkapan ini apa terjadi dengan Petrus. Petrus juga yang akhirnya memotong salah kuping daripada salah seorang prajurit yang menangkap Yesus. Roh penurut tetapi daging lemah. Jangan biarkan keinginan daging menguasaimu sehingga sedemikian rupa engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Engkau melakukan sesuatu yang akhirnya menjerumuskanmu ke dalam dosa. Di dalam momen yang tegang ini, jangan biarkan keinginan dagingmu sedemikian rupa menguasai rohmu sedemikian rupa di dalam kesulitan dan tantangan yang kamu hadapi, sampai akhirnya kamu kemudian memutuskan untuk meninggalkan imanmu. Sampai kemudian kamu marah-marah sama Tuhan dan akhirnya tidak percaya lagi pada Dia. Ingat, roh penurut tetapi daging lemah. Jadi di dalam momen ini Tuhan Yesus memakai ilustrasi mereka yang tertidur untuk mengingatkan mereka, bukan hanya soal perkara tidur nggak tidur, tapi kalau kita simak ini, kita tarik, kita lihat lebih jauh. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan pada mereka prinsip hidup dalam perjalanan iman. Hati-hati, hati-hati. Godaan, tantangan di depan itu luar biasa hebat. Contohnya apa? Tuhan Yesus yang dikatakan, lihat diriku, roh penurut tapi daging lemah. Kalau Tuhan Yesus mau kabur sih bisa aja.
Tapi Tuhan Yesus memutuskan untuk enggak. Biarkan roh ini penurut, terbukti, menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa. Meskipun yang harus dilalui ini begitu sulit, begitu menakutkan. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 8, Rasul Paulus menulis, Tuhan Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, yang patuh taat sampai pada ia harus mati. Kurang lebih kayak gitu ya. Dalam Filipi 2 ayat 8. Jadi saya berharap kita jadi nggak aneh ya pada waktu Tuhan Yesus kemudian berkata, berjaga ya, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan kemudian ia pergi lagi dan mengucapkan doanya lagi yang meminta kalau bisa cawan ini lewat daripadaku. Dan ketika ia kembali mendapati para murid juga sedang tidur lagi, mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian ayat 41, ia kembali untuk ketiga kalinya. Jadi 3 kali peristiwa di dalam Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus berdoa pada Bapa untuk meminta cawan ini lewat daripadaku. 3 kali ia berdoa. Dan bahkan di dalam doanya itu dikatakan ia merebahkan diri ke tanah. Ia merebahkan diri ke tanah. Ya. Dan kemudian terakhir tentu ayat 41. Sebenarnya ayat 41 ini menarik. Alkitab Indonesia terjemahan baru ini agak saya pikir kurang tepat ya terjemahannya. Karena dikatakan di sana kemudian ia kembali untuk 3 kalinya dan berkata kepada mereka ayat 41, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Sebenarnya itu bukan bentuk pernyataan, sebenarnya bentuknya pertanyaan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa are you still sleeping and taking your rest? Atau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang AYT, Alkitab yang terbuka, dikatakan kamu masih tidur, masih istirahat. Jadi bukan bentuk satu statement, satu pernyataan mau tidurlah sekarang. Seolah-olah sekarang Tuhan Yesus bilang ke muridnya, ya udah tidur aja kamu sekarang. Bukan begitu sebenarnya. Ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Dan kemudian masuk dalam peristiwa penangkapan ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan kita setelah seperti yang kita baca, ia memberikan tanda, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Jadi ketika proses penangkapan ini terjadi, ya ini dikatakan dalam Alkitab serombongan orang membawa pedang pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Kalau kita pikir ini memang lucu ya. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 8, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang pentung untuk menangkap aku. Tuhan Yesus kan nggak punya tentara, Tuhan Yesus nggak jago kungfu, Tuhan Yesus nggak mau pedang, nggak mau apa-apa, dia cuma orang biasa aja. Tapi yang nangkep dia, yang datang serombongan, mau pedang pentung segala macam. Luar biasa ya, sampai mereka begitu. Kalau kita pikir-pikir, mereka betul-betul betul-betul sebenarnya secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Yesus itu musuh yang berbahaya. Padahal dia hanya seorang pribadi, murid-murid juga cuma tukang ikan. Ya, meskipun si Petrus di dalam ayat 47, seorang dari mereka yang di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya pada hamba imam besar, ya salah satu seorang tentara yang ingin menangkap, sehingga putus telinganya. Dan kalau kita siapa orang ini, dan Injil Matius, Markus, Lukas tidak mencatat siapa, tetapi Injil Yohanes memberikan kita clue. Coba baca secara cepat aja Yohanes 18. Ya, Yohanes 18 di dalam ayat ke-10. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya pada hamba yang besar dan memutuskan telinga kanannya. Hamba-hamba itu Malkus. Oke. Dan kemudian apa yang terjadi setelah Petrus memotong telinga orang ini atau melukai telinga orang ini, lalu apa yang terjadi di dalam kita tahu orang itu bernama Malkus. Dan lihat di dalam Lukas pasal 22, kalau sudah ada yang dapat,
ayat ke-50 coba. 22 ayat 50. Markus Bob. Lukas 22 ayat 50. Jadi Markus kita tahu nama orang itu, lalu apa yang terjadi ketika selanjutnya. Lukas pasal 22 ayat 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Kemudian lanjutkan ayat 51. Ayat 51. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Oke, terima kasih. Jadi itu kita bisa lihat ya sequential yang terjadinya. Petrus menghunus pedangnya, ya. Kemudian orang ini bernama Markus. Lalu yang terjadi kemudian di dalam saat momen yang tegang itu, Tuhan Yesus masih bisa menunjukkan kasih-Nya pada orang lain dengan menyembuhkan tentara atau pelayan yang telinganya dilukai itu. Jadi di tengah-tengah momen kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan yang luar biasa, Tuhan Yesus masih bisa menunjukkan kebaikannya pada orang lain. Dan Dia masih mengatakan, cukup, jangan lakukan hal seperti ini. Maka itu terus terang, kita sebagai orang Kristen, ya, banyak kali kita apa-apain juga kita diam aja. Yeah. It's like non-violence kind of attitude. Yeah. Sikap yang gua hajar lu, gua balas, nggak begitu. Karena Tuhan Yesus nggak mengajarkan hal seperti itu. Malah Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Yeah. Benar. Kemudian kita lihat sudah mau selesai dan ayat 49 Tuhan Yesus katakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ayat 50 ingat ya, di dalam bagian sebelumnya Tuhan Yesus sudah bernubuat bahwa kalian semua nanti akan meninggalkan aku, dan ini terbukti dalam ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri, termasuk Petrus kemungkinan. Dalam suasana yang begitu sulit, sangat sedih, ketakutan yang luar biasa, tidak ada satu orang pun yang stay sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibiarkan sendiri begitu aja ditangkap dengan serombongan orang yang seolah-olah Tuhan Yesus ini kayak perampok, kriminal tingkat tinggi, sampai harus segerombolan orang datang untuk menangkap Dia. Tapi Dia hanya seorang diri sekarang menghadapi semuanya ini. Dari peristiwa pengkhianatan sekarang menuju kepada penangkapan, Dia seorang diri sekarang. Lalu dikatakan dari 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain linen untuk menutup badannya mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya, orang ini pun lari, melepaskan kainnya, dikatakan lari dengan telanjang. Dan ini kita tidak tahu secara spesifik, kita nggak tahu siapa orang ini. Para ahli Alkitab mengatakan kemungkinan Markus, penulis Injil Markus saudara Barnabas yang nanti ikut perjalanan misi Paulus yang pertama. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 15, ya. Tetapi kita nggak bisa tahu secara persis siapa orang ini. Mungkin Markus, mungkin juga orang lain, kita nggak tahu exactly. Tapi yang jelas ada orang yang mencoba mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya, dikatakan kemudian orang ini lari dengan telanjang karena cuma pakai kain seadanya. Jadi dari proses penangkapan ini, kesedihan, ketakutan, kegentaran yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Ia memohon dengan sangat pada Bapa, kalau bisa cawan ini lewat daripadaku, kalau bisa aku tidak harus melalui jalan ini. Tetapi bukan yang aku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki Bapa. Aku ingin belajar taat untuk padamu sampai garis akhir. Dan kemudian proses penangkapan terjadi. Dan di situ dalam ketakutan yang luar biasa tidak ada seorang pun yang bersama dengan Dia. Bahkan 12 murid itu pun tidak kelihatan batang hidungnya. Di momen-momen yang sangat krusial, Tuhan Yesus ditinggal seorang diri.
Ia menyerahkan dirinya dalam penangkapan tersebut. Dan inilah Tuhan kita. Tuhan kita yang mengalami kepahitan, kesedihan, ketakutan, sama seperti kita mengalami banyak hal seperti ini dalam hidup kita, sedikit banyak. Pada waktu kita berkata pada Tuhan dalam doa, Tuhan, saya sekarang berada dalam keadaan yang sulit. Yakinlah dalam kasih anugerah Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita alami. Karena Yesus sendiri mengalami, menjalani, menghadapi ini semua ketika ia ada di muka bumi ini. Saya akan stop sampai di situ. Nanti kita akan melanjutkan lagi bagian ketiga minggu depan. Mari kita tundukkan dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ampuni kesalahan kami Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami melihat Yesus yang harus menjalani ini semua dengan penuh kesedihan, ketakutan. Siapakah kami ini, Bapa? Sampai Engkau sendiri harus datang ke muka bumi menjadi bersama dengan kami untuk satu misi yang luar biasa. Bahwa pada akhirnya Yesus harus menghadapi ini semua, menjalani ini semua, agar kami bisa dibenarkan di hadapan Bapa, agar dosa kami dapat ditebus melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi akan disalibkan. Tuhan, ingatkan kami untuk tidak main-main dengan iman Kristiani kami, untuk tidak menganggap enteng, untuk tidak menganggap remeh, karena di balik semua ini Tuhan ada suatu pengorbanan besar yang sangat besar yang mungkin kami sendiri tidak ingin atau mungkin tidak sanggup untuk harus menghadapi momen atau tantangan hal seperti ini. Tapi sebaliknya Tuhan, Kau ajarkan kami untuk bersyukur, untuk sungguh-sungguh di dalam iman Kristiani, mengikut Kristus, percaya pada Kristus dari awal sampai akhir, sampai kami mencapai garis akhir. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya